Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Sahabat pecinta tanaman, pernahkah tanaman Anda mengalami hal semacam ini? Tanaman kesayangan kita diserang oleh hama-hama pengganggu seperti kutu daun, kutu putih, kutu kebul, kutu kupret, dan hama pengganggu lainnya. Kalau pernah berarti sama dengan saya. Dan di video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana caranya memberantas hama-hama tersebut dengan bahan-bahan alami yang bisa kita dapatkan dengan mudah di dapur kita. Bahan ini sering kita sebut dengan bahan organik atau biasa disebut dengan pestisida nabati, yaitu bawang putih dengan sedikit campuran dari minyak sayur nantinya. Tentu saja ada beberapa cara agar tidak membahayakan tanaman. Bagaimana cara pembuatannya, berapa takarannya, berapa dosisnya, dan bagaimana cara pengaplikasiannya ke tanaman kita. Tonton terus video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Oke, langsung saja. Bahan yang pertama yaitu bawang putih. Dalam pembuatan kali ini saya menggunakan 1 rimpang bawang putih, atau kalau mau bisa juga menggunakan sekitar 1 atau 2 siung bawang putih saja, tergantung dari banyak sedikitnya yang mau dibuat. Langkah pertama, haluskan dulu atau tumbuk, atau bisa juga menggunakan blender untuk menghaluskan dari bawang putih itu. Makin halus makin bagus. Kemudian masukkan hasil dari tumbukan atau hasil dari blender bawang putih itu ke dalam wadah. Bisa juga menggunakan wadah selain botol, tapi kalau saya sih menggunakan botol ya karena mudah didapat. Masukkan semua bahan ke dalam botol atau wadah. Jangan sampai membuang atau menyanyiakan bahan-bahan yang berceceran ya. Sayang kalau kita buang. Setelah bahan bawang putih dimasukkan ke dalam wadah, kemudian saya tambahkan air sekitar 1 liter ke dalam botol itu. Untuk jumlah dari pembuatan pestisida alami ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Kalau misalkan mau membuat banyak, gunakan wadah yang agak besar dan jumlah air yang agak banyak. Kalau sekedar hanya untuk pemberian pestisida alami untuk tanaman pekarangan, saya rasa 1 botol ini sudah cukup digunakan untuk beberapa kali, karena kita tidak menggunakannya sekali pakai langsung habis, tidak. Kita akan menggunakannya secara bertahap. Setelah itu saya campur dengan 5 sendok minyak goreng yang belum terpakai atau minyak goreng baru. Fungsi dari minyak goreng yang saya tambahkan ini adalah sebagai penguat dari efek pestisida nabati yang kita buat ini terhadap serangga-serangga atau hama-hama tanaman yang menyerang tanaman kita. Setelah selesai mencampurkan kedua bahan itu, kemudian kita tutup dan kita simpan selama 1 hari. Sebenarnya pestisida ini bisa langsung kita gunakan, hanya saja untuk mendapatkan hasil atau efek yang lebih kuat, yang lebih maksimal, kita fermentasi selama 1 hari 1 malam terlebih dahulu. Dan ini setelah hasil fermentasi 1 hari 1 malam, saya akan langsung mencobanya ke tanaman yang terkena serangan hama tadi ya, seperti kutu trips kalau nggak salah. Dan di bagian ini adalah hal yang sangat penting, cara pengaplikasian pestisida nabati yang kita buat sendiri agar aman terhadap tanaman dan dapat memberantas hama secara maksimal. Karena banyak yang mengeluh karena pembuatan atau penggunaan dari bawang putih ini menyebabkan daun menjadi kuning atau layu, bahkan ada yang mati, terutama untuk tanaman-tanaman pekarangan kita ya. Kalau menurut saya, takaran yang aman adalah 1:9. Maksudnya 1 liter air
kita campur dengan pestisida nabati 9 sendok. Itu sudah cukup lah, tidak terlalu pekat. Karena penggunaan pestisida ini saya menggunakan cara semprot, jadi saya menambahkan perekat. Cairan perekat ini bisa kita dapatkan secara umum di toko pertanian, atau kalau mau mendapatkan secara gratis atau murah atau bisa kita cari di sekitar rumah, kita bisa menggantinya dengan sabun pencuci piring. Dan di bagian ini juga tidak kalah penting, saat menggunakan perekat atau sabun cair pencuci piring, atau bisa juga menggunakan sabun colek, gunakan sedikit saja, jangan terlalu banyak. Karena fungsi dari perekat atau sabun cair ini hanya sebagai perata saja, dan juga sebagai perekat di daun-daun agar agak lebih tahan lama menempel di daunnya. Karena kita tidak tahu cuaca saat ini kan terkadang panas tapi tahu-tahu turun hujan. Nah, fungsinya untuk menjaga agar tidak langsung hilang atau luntur terkena air hujan. Dan jika terlalu banyak menggunakan bahan perekat atau sabun cair ini, bisa menyebabkan tanaman menjadi layu dan gosong. Dan itu yang sering terjadi. Maka dari itu gunakanlah sedikit saja. Setelah bahan sudah siap di dalam tabung penyemprotan, mari langsung kita praktekkan dan semprot ke tanaman yang terkena serangan hama kutu trips. Dan ini adalah tanaman cabai saya yang sebelumnya segar, tapi ternyata lama-kelamaan kok daunnya pada menggulung seperti keriting. Setelah saya cek, ternyata di bawah daun itu ternyata banyak sekali hamanya, kutu tripsnya. Ini treatment yang saya lakukan dengan penyemprotan, semprotan di bagian bawah daun, juga atas daun, terus juga di bagian yang di sela-sela daun muda itu terkadang ada apa itu namanya, kutu kebul ya, kutu kebul yang bersembunyi di dalam situ. Semprotkan saja. Dan untuk penyemprotan, usahakan penyemprotannya di pagi hari atau di sore hari. Kalau di pagi hari sekitar jam 6 jam 7-an itu semprotkan sebelum matahari terik atau sebelum matahari benar-benar panas. Atau kalau sore hari sekitar setelah jam 4 atau setengah 5 atau jam 5 juga tidak apa-apa. Sebenarnya kalau sore hari malah lebih baik, karena pada saat sore hari itu hama atau serangga pengganggu, serangga perusak tanaman itu pada datang ke tanaman. Itu waktunya serangga pada nempel di tanaman, dan kalau kita semprotkan itu akan dapat mencegah hama-hama pengganggu itu menyerang tanaman kita. Dan ini adalah hasil dari 1 kali penyemprotan yang saya lakukan, dan hasilnya sebagian besar dari kutu trips itu ada yang mati ya, banyak yang mati, ada juga yang gosong juga itu terlihat. Meskipun sebagian masih pada menempel di bawah daun, tapi kalau kita pegang atau kita usap itu pada rontok semua, ternyata dia sudah mati. Meskipun sebagian besar semua sudah pada mati, ada beberapa hama yang masih kuat atau masih bertahan di situ. Dan untuk interval pemberiannya, kalau memang kondisi tanaman itu sangat-sangat parah, seperti yang saya tunjukkan di video pertama tadi, di awal tadi, di ujung daun itu banyak sekali serangga atau hama-hama kutu trips, gunakan interval 3 kali sehari penyemprotan. Dan setelah penggunaan 3 atau 4 kali itu perlu diobservasi lagi. Kemudian setelah hama-hama itu nampak berkurang dengan sangat drastis, baru bisa kita berikan atau kita lakukan penyemprotan dengan interval 1 minggu sekali. Jangan terlalu sering menggunakan pestisida alami dengan jarak interval yang sangat pendek. Misalkan kok setiap hari diberikan, itu jangan, karena itu juga tidak bagus untuk tanaman itu kalau jika terlalu sering. Manfaat dari bawang putih ini juga bisa kita pakai sebagai fungisida atau sebagai pemberantas jamur. Semprotkan di atas permukaan dan juga di bawah daun, di batang-batang paling bawah juga bisa. Dan yang terakhir, selain sebagai anti jamur alami atau fungisida alami, bahan dari bawang putih ini bisa kita gunakan sebagai anti nematoda. Caranya dengan melarutkan bahan tadi seperti di awal 1/9, kemudian kita kocorkan di area sekitar tanaman.
efek dari daun-daun yang kita semprot dengan menggunakan bahan ini juga daun-daun dari tanaman itu tampak lebih glowing ya. Saya rasa cukup sekian, semoga bermanfaat info dari saya. Jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.